Hai Sobat Adsen, kembali lagi di Etalk, Adsen Talking bersama Kayu Dan aku Kavista. Kali ini kita akan membahas seputar penyakit yang dialami oleh generasi Z dan cara mengatasinya. Sobat Adsen, Kak Vista ini sangat berpengalaman dan menguasai sekali ya untuk kita ajak berdiskusi membahas topik kali ini. Karena Kak Vista ini lulusan S1 dan S2 di Universitas Indonesia. Nah Kak Vista boleh dong dikasih tahu nih Sobat Adsen yang ada di rumah. Kak Vista dulu S1 sama S2-nya ngambil jurusan apa sih Kak? Dulu aku S1-nya kimia UI. Ngambil skripsinya itu biokimia. Lalu aku lanjut S2 di Fakultas Kedokteran UI juga. Aku ngambilnya kekhususan biokimia juga. Dan itu emang relate sama sehari-hari ya. Kayak kita ngebahas bagaimana sih cara kita bernafas, bagaimana makanan kita dicerna, bagaimana kalau misalnya kita itu terserang penyakit, sistem imun kita gimana ngelawannya gitu. Pokoknya relate lah sama makhluk hidup lah ya. Dan kayak aku suka banget sih ngepelajarin itu. Iya, jadi pastinya ilmunya itu sudah dikuasai ya sama Kak Vista. Dan Sobat Adsen pasti tidak asing dengan muka Kak Vista nih, karena sudah sering muncul di TikToknya adsen.id. Dan Kak Vista membahas konten-konten seputar biologi ya Kak. Iya, betul banget. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan nih Kak. Kira-kira yang disebut Gen Z itu siapa sih Kak? Oke, jadi Sobat Adsen harus tahu ya. Jadi Gen Z itu Kak Ayu, Gen Z itu yang lahirnya di tahun 97 sampai 2012. Nah, sebenarnya Sobat Adsen bisa banget nih nonton video TikToknya adsen.id. Itu kita udah ngebahas macam-macam generasi. Ada generasi X, Y, Z. Pokoknya kalau misal belum nonton, jangan lupa ditonton ya Kak Ayu. Di scroll-scroll ya Kak Scroll Ayu. dulu TikTok Adsen, terus kalian cari di situ tipe-tipe generasi ya, kalau nggak salah judulnya, biar kalian paham nih. Dan langsung pas kita bahas ini, oh jadi aku masuk generasi ini, generasi ini gitu. Nah, Kak Ayu sendiri kelahiran tahun berapa nih berarti? Aku lahir di tahun krisis moneter Kak. Oh, 98 ya, berarti generasi Z dong ya. Generasi Z. Kalau Kak Vista? Kalau aku masih muda sih, 96. Aduh. Jadi 96. tapi kita beda generasi. Ya. Oke. Nah, karena kita beda generasi nih Kak, meskipun aku bisa dibilang lebih muda nih kan dari Kak Vista, tapi aku tuh sering mengalami letih, lesu, lunglai gitu. Aku nggak tahu nih, cuman aku sendiri atau emang generasi Z yang segenerasi sama aku juga merasakan hal yang sama. Nah, kira-kira itu kenapa sih Kak penyebabnya? Oke, sebenarnya Sobat Adsen ini beda-beda ya, tergantung gimana sih keseharian orang-orang itu. Kalau Kak Ayu ini misalnya sekarang deh kalau kita lihat ya contoh kasusnya, kita kan lagi di era pandemi ya, dimana para perkantoran ini menerapkan WFH atau work from home. Terus juga Sobat Adsen misalnya masih kuliah atau sekolah, bisa aja belajarnya daring ya atau online via Zoom atau apa. Itu pastinya aktivitas fisik kita itu sangat jarang ya, karena kita duduk di depan laptop atau depan komputer, jadinya kita kurang gerak. Nah, disitulah awal mulanya penimbunan penyakit-penyakit itu Kayu. Kalau pola hidupnya tidak sehat Dan gitu. kalau misalnya kita Zoom atau Google Meet, terus duduk kita kayak Kak Vista bilang tadi nggak sehat, kayak posisi apa, kursinya yang nggak nyaman itu? Posisinya nggak ergonomis ya, jadi nggak nyaman. Jadi bisa bikin nyeri punggung atau pundak gitu kan, apalagi kita jarang peregangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya di depan laptop, pasti kan kita berdiri tegak aja nih ya Sobat Adsen. Kita lupa buat gerak, lupa buat peregangan, itu pastinya bikin kita sakit ya, nyeri-nyeri gitu ya Sobat Adsen. Punggung, pundak gitu ya. Apalagi nih Kak Ayu, kalau misalnya kita lupa yang namanya minum air putih, itu tuh bisa bikin dehidrasi ya. Pokoknya yang ringannya itu dehidrasi, bikin pusing tuh, terutama tuh bikin kayak pusing gitu ya Sobat Adsen. Gitu, Iya Kak Ayu. bener sih Kak, apalagi generasiku dan aku nih ya, kalau misalnya udah mulai ngantuk, itu bukan air putih yang diambil, tapi malah kita bikin kopi, nyeduh kopi biar melek gitu Kak. Nah itu sebenarnya bahaya juga nggak sih Kak buat kesehatan kita? Sebenarnya sih nggak bahaya ya kalau nggak berlebihan ya. Kayak kita tahu kalau sesuatu yang berlebihan emang nggak bagus ya. Iya. Tapi sebaiknya kalau dari yang aku pelajari ya, komposisi tubuh kita itu kan 60%-nya air ya Kayu. Jadi bisa kebayang gimana kalau kita ini kurang untuk konsumsi air putih, bisa dehidrasi itu tadi. Dan parahnya Kayu, kalau misalnya kita benar-benar lupa atau lebih suka minum boba-bobaan atau kopi, terus nggak minum air putih, itu bisa kena ginjal kita Kayu. Pokoknya bahaya banget Iya. gitu.
Bahaya banget ya berarti. Oke, Sobat AdSense, berarti kita harus mulai nih kalau misalnya udah lama duduknya peregangan ya Kak, terus minum peregangan. air putih. Betul banget. Sobat AdSense, tadi kan Kak Vista sudah menjelaskan ya bahwa penyakit yang dialami oleh generasi Z itu kebanyakan nyeri punggung, nyeri pundak, sakit pinggang, itu memang karena kurangnya aktivitas kan Kak. Betul. Dan berdasarkan survei Jakpat pada tahun 2022, itu memang menyatakan kalau generasi Z yang memiliki keluhan pegal-pegal mencapai 58,5%, sangat banyak dan cukup Itu tinggi sih tinggi kan. banget sih Kayu. Kalau misalnya 58% itu berarti setengahnya ya, lebih Iya. dari setengahnya ya. Jadi buat nggak cuma generasi Z aja nih, buat semua generasi, kalau aktivitas fisiknya itu lagi rendah ya, kayak di depan laptop terus, atau meeting terus nih di depan laptop, atau kuliah atau sekolah Iya, sekolah depan laptop ya, online. sekolah online, itu jangan lupa lakukan peregangan, dan juga kamu harus banget yang namanya minum air putih, harus cukup ya, biar nggak dehidrasi tadi. Terus aku juga mau ngingetin nih, tadi kan Kayu udah sampein ya, kalau misalnya generasi Z ini dia itu sukanya lebih ke boba-bobaan Ya, atau yang minuman manis-manis, manis. minuman yang lagi viral dicobain semua yang manis-manis. Terus lebih suka kopi nih, Betul banget tuh. nongkrong-nongkrong sama temennya, Iya. tapi lupa minum air putih, itu juga bahaya. Apalagi kalau manis itu ya Kak Ayu, itu tuh kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan, itu bisa menyebabkan diabetes tipe 2, atau bisa Oh my juga God. kita sebut meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2, di mana nantinya adanya lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Oke, Gitu, ngeri Kayu. banget ya Kak Vista. Terus Kak, berarti diabetes tipe 2, berarti ada beberapa tingkatan tipe diabetes tuh Kak. Boleh di-share untuk Oke. aku dan Sobat AdSense yang ada di rumah? Jadi kalau yang aku pelajarin itu ada 2 Sobat AdSense. Tipe diabetes itu ada diabetes tipe 1 sama tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu Kayu, diabetes tipe 1 itu karena memang autoimun, jadi emang bawaan ya. Nah, itu juga karena sel pankreasnya itu nggak bisa produksi insulin. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 itu, dia tuh bisa produksi insulin tapi tidak bekerja baik. Tidak bekerja dengan baik sesuai fungsinya lagi gitu loh. Oke. Nah, itu disebabkan biasanya ya karena pola makan atau pola hidup yang kurang sehat. Gaya hidupnya Kayak nggak tadi sehat tuh ya, ya, iya. minum minuman yang Manis. manis, nggak minum air putih, itu tuh Kayu. Oke, nah jadi sekarang Sobat AdSense dan aku pribadi nih harus memulai gaya hidup dan pola hidup yang sehat supaya terhindar dari diabetes. Kak Vista, selain dehidrasi dan diabetes, kira-kira ada penyakit apa lagi nih yang kemungkinan bersarang di generasi Z? Oke, aku punya datanya nih Kayu. Jadi berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, ternyata prevalensi anemia atau kurangnya sel darah merah pada tubuh, khususnya di usia remaja nih Kayu, sebesar 34% atau 3-4 dari 10 remaja terkena yang namanya anemia. Nah, ini balik lagi ya, ini pasti dipengaruhi oleh aktivitas fisik nih. Dan juga asupan gizi yang tidak optimal, kayak tadi tuh ya, yang suka minum minuman manis tuh juga ngaruh juga kali ya. Oke, jadi cukup bahaya juga ya, dan cukup tinggi. Nah, tapi Kak, anemia dan darah rendah ini sama atau beda sih Kak? Beda ya, kalau darah rendah itu hipotensi Kayu. Oke. Kalau anemia itu kan kurangnya sel darah merah ya. Nah, itu berbeda. Berbeda. gitu. Oke, jadi berbeda ya Sobat AdSense antara darah rendah dan anemia. Karena kan generasiku ini kadang itu aduh aku mulai pusing, aku mulai lemes. Sepertinya aku kekurangan darah, darahku rendah kayak gitu. Jadi beda ya. Beda, bener banget sih, emang gejalanya itu lemes, lesu, pucet juga warna kulitnya. Itu tuh pasti kelihatan sih. Dan Pasti untuk gampang ngantuk juga gampang ngantuk, biasanya. oke, itu tanda-tanda anemia ya Kak. Dan berarti untuk membuktikan nih kalau misalnya kita beneran terkena anemia itu apa Kak langkah yang harus kita lakukan? Oke, sebenarnya Sobat Edson harus lakuin pemeriksaan terlebih dahulu ya ke dokter. Jadi nanti kita tuh bisa tahu Kayu, kita itu aneminya itu karena kurang sel darah merah kah, atau karena emang hemoglobinnya rendah, atau karena bisa juga kurang asam folat atau mineral-mineral lainnya yang di dalam tubuh itu ya Kayu. Nanti setelah dokter itu memeriksa atau setelah kita cek darah itu juga nanti akan kelihatan tuh kita itu anemianya karena apa. Nah, setelah itu nanti dokter memberikan kita penanganan yang tepat, misalnya dengan memberikan obat atau vitamin yang nantinya akan meningkatkan sel darah merah kita itu Kayu gitu. Oke, nah sekarang Sobat Edson sudah paham kan pastinya. Dan untuk Sobat Edson yang mungkin nih merasakan atau mengalami gejala yang sudah disebutkan tadi,
Jangan lupa untuk segera langsung periksakan ke dokter biar dapat penanganan yang tepat, Iya, ya kan Kak betul Vista? banget. Dan mulailah lakukan gaya hidup yang sehat baik untuk generasi Z maupun semua generasi. Iya, betul. Kak Vista, selain penyakit yang sudah kita sebutkan tadi tuh di awal, aku sebagai Gen Z itu juga sering banget nih overthinking. Nah, tapi akibat dari overthinking itu langsung menyerang ke perut, kayak tiba-tiba sakit, entah itu mah atau asam lambung. Tapi emang overthinking itu bisa mempengaruhi mah atau lambung gitu, Kakak? Sebenarnya nih Kak Ayu kenapa sih overthinking gini? Aduh, ya biasalah ya masalah anak muda. Oke, jadi sebenarnya kalau kita rasa cemasnya berlebih emang bisa memproduksi asam lambung ya. Jadinya kita bisa mah. Itu juga Oke. mungkin sakit perutnya Kak Ayu bisa jadi karena mah, apalagi kalau perih-perih gitu ya. Tapi aku ada tipsnya nih Kak Ayu. Oke, apa tuh? Mau tahu banget nih. Tipsnya yang paling gampang itu kita harus relax ya. Misalnya dengan olahraga ringan seperti yoga, atau juga kamu bisa dengerin musik nih yang bikin kamu nyaman, atau nonton-nonton yang film-film yang seru gitu loh, yang bikin kita nggak overthinking tuh bisa kayak Meditasi gitu juga bisa ya. betul. Jadi jangan sampai kepikiran yang aduh overthinking gitu, negative thinking mulu, itu jangan. Oke, Nggak tapi boleh. nih Kak, kalau aku untuk meningkatkan moodku nih biar membaik lagi itu aku makan coklat Kak. Tapi kalau kebanyakan makan coklat itu bisa bikin diabetes juga kan? Benar. Jadi coklat itu tapi kayu selain bikin diabetes, ternyata nggak baik juga untuk lambung. Karena coklat ini mengandung yang namanya kafein. Nah, kafein Oh ini my Sobat Adsen ya, God. kalau misalnya dikonsumsi berlebihan juga nggak baik karena akan meningkatkan produksi asam lambung itu. Oh, jadi baru tahu nih ternyata emang kalau kita konsumsinya berlebihan cukup ada sisi negatifnya ya dia daripada nge-trigger positifnya. asam lambung itu. Oke. Jadi nih Kak, berarti selain coklat kira-kira ada lagi nggak misal itu gorengan atau apa yang bisa memicu nanti kita bisa asam lambungnya itu meningkat gitu. Biar aku dan Sobat Oke, Adsen mengurangi mengkonsumsi makanan itu. Ya seperti walaupun coklat yang tadi ya mengandung hormon endorfin yang bikin kamu bahagia, nggak overthinking, tapi ternyata ya itu tadi kita harus menghindari kafein Betul. pertama. Terus juga makanan yang tinggi lemak, terus Keju. juga iya keju, susu, terus juga makanan Gorengan. pedas Pedes gitu, juga. gorengan juga termasuk yang tinggi lemak, itu Iya. juga perlu dihindari Oke, gitu Kayu. apalagi generasi Z ini suka banget yang pedes kan. Misal pesen mie level pedesnya sekian. Seblak ya, Seblak juga level tinggi Ha-ha. banget tuh yang bikin sakit perut ya Betul. ampun. Jangan Itu. ya Sobat Adsen ya. Nah, jangan Sobat Adsen. Tapi emang bener sih Kak, kadang tuh dengan kita makan pedas atau apa, emosi kita tuh seperti terluapkan, tapi dampak negatif habis itu kan sering kita abaikan Benar, kan, sakit perut gitu. Jadi mulailah mengurangi makanan pedas dan mulai hidup sehat karena sehat itu Mahal, Mahal. Hayu. Oke, karena emang sehat itu mahal, walaupun kamu itu susah nih memulai pola hidup yang sehat, tapi bisa kan mengurangi perlahan-lahan gitu kan. misal dicicil dengan minum air putih. Betul, minum air putih yang cukup, jangan banyak-banyak makan manis, terus juga jangan makan gorengan mulu, itu juga penting banget tuh. Kita harus memperhatikan gimana sih biar kita tuh bisa lebih sehat dari hari sebelumnya gitu. Gimana Sobat Adsen? Menarik sekali kan pembahasan kita hari ini. Dan untuk Sobat Adsen ingin kita berdua bahas apa lagi nih seputar topik kesehatan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan Sobat Adsen jangan lupa follow semua media sosial adsen.id, mulai dari TikTok, Twitter, Facebook, dan Instagramnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, bye!